Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Novianti. Saya dari PGMI. NIM saya 221101416. Di sini saya akan menjelaskan opini yang saya buat. Kehancuran Banten Lama, yaitu membaca tentang sejarah lama. Kerajaan Banten Lama merupakan lahan menarik bagi sebuah kajian mendalam. Dari satu sisi, Banten telah memiliki dubes Eropa Barat, Inggris pada abad ke-17. Ia benar-benar menjadi pusat perdagangan internasional. Ini tentu hanya dapat terjadi jika ia memiliki angkatan laut yang kuat setelah hancurnya angkatan laut di Cina. Sebagai akibat dibakarnya kapal-kapal angkatan laut mereka di pantai-pantai daratan Cina dalam abad ke-16 sampai dengan abad ke-17 Masehi, segera kekosongan itu diisi oleh pelaut-pelaut Eropa dalam abad ke-10 Masehi. Perkecualiannya adalah Banten yang melakukan internasionalisasi atas pelabuhan-pelabuhannya. Syah Bandar Pelabuhan Banten Lama adalah seorang Cina yang menunjukkan adanya internalisasi tersebut. Bahkan internalisasi itu juga terjadi di bidang-bidang lain, di bidang militer, umpamanya. Pangeran Muhammad ditugaskan di pantai utara Banten selama bertahun-tahun dan meninggal di daerah tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kerjasama yang erat dengan pihak Samudra Pasai di Aceh. Deskripsi Serat Centini, karangan Ronggo Warsito tentang pesantren di Gunung Karang di pantai Banten juga menunjukkan adanya hubungan yang erat dengan berbagai kawasan bangsa-bangsa Muslim pada waktu itu. Mengingat 14 macam subjek kajian-kajian Islam dari Imam Abdurrahman As-Sayuti yang termuat dalam buku beliau Imam Ad-Diraya yang ditulis pada abad ke-16 Masehi, yang masih dipakai di pesantren-pesantren, di perguruan-perguruan tinggi seperti kita dewasa ini. Jelas bahwa hubungan Banten dengan pusat-pusat dunia Islam sangatlah baik. Jelaslah dengan demikian bahwa Banten berhasil menjaga keanekaragaman budaya di kawasan tersebut dengan tetap mempertahankan keutuhan kerajaan. Ini terbukti dengan tetap terjaganya kawasan budaya kaum Badui asli Banten Tengah dan Selatan, yang jelas berbeda dari budaya kaum santri di kawasan lain. Bukti lain dari keragaman budaya dan agama terlihat di Pulau Panaitan. Pulau yang terletak di Lautan Hindia di sebelah barat daya ujung kulon itu jelas menunjukkan terpeliharanya warisan budaya kaum pra-Islam. Situasi demikian kreatif itu kemudian yang dirusak oleh kekuatan eksternal dan internal Banten sendiri. Secara eksternal, blokade laut yang dilakukan pihak Belanda membawa akibat yang sangat luas. Terhentinya proses internasionalisasi Banten, keengganan pihak Mataram untuk mengadakan kerjasama laut dengan Banten karena Sultan Agung lebih mengutamakan bentuk sistem agraris, sehingga membuat Banten akhirnya meninggalkan lautan. Jadilah Banten sebuah kesultanan yang berorientasi pada pertanian dan melupakan kekuatan utamanya, yakni laut. Dengan begitu, Belanda dengan mudah mengirimkan kekuatan pasukan darat dari Batavia yang hanya 100 km jauhnya. Tak heran jika Gubernur Herman William Daendels dengan mudah membangun jalan raya antara Anyar di Banten dan Banyuwangi di Jawa Timur. Dengan cara demikian, mudahlah bagi pihak Belanda untuk memupus perlawanan modernisasi dalam bentuk transportasi dan komunikasi yang maju. Ternyata hanya menguntungkan pihak Belanda dan merugikan pihak Banten. Apalagi setelah dirasakan kebutuhan akan sebuah hubungan dengan Pulau Sumatera dengan membuka pelabuhan Merak. Kebutuhan untuk mengamankan jalur tersebut dari gangguan para pejuang Banten. Maka tekanan pemeliharaan jalur transportasi di Banten Utara menjadi semakin besar. Akibatnya sangat jelas, yakni dalam bentuk dihancurkannya kekuatan politik Banten Lama dan diserapnya struktur yang ada oleh kaum penjajah. Hal itu
menjadi semakin diperara oleh dua buah perkembangan inter Banten sendiri. Di situ pihak bertentangan kaum birokrat Banten lama antara kelompok Nayaka dan kelompok Stana dibiarkan berlarut-larut sama lain. Dibiarkan sama-sama menghancurkan lawan politik dengan mengambil muka kaum penjajah kombinasi antara kekuatan raja yang semakin melemah dan birokrasi yang semakin lama dimanipulasi oleh pihak penjajah. Berakhir pada ketergantungan semakin besar kepada asing Iru. Melemahnya kekuatan negeri itu berarti pula semakin kuatnya kelompok-kelompok masyarakat yang semakin memperlemah kekuatan pemerintahan yang asli. Sebaliknya, kekuatan rakyat itu tidak cukup besar untuk mematahkan kekuatan asing. Selesai sudah saya membacakan opini yang saya buat. Selebihnya, bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.